Nah, pakai soundnya saya semoga cukup keras. Oke, hari ini kita akan merecord ada 10 media penyuluhan dan edukasi gizi akan disajikan dari setiap masing-masing kelompok, dan kita akan mendapatkan, setiap kelompok akan mendapatkan masukan dari teman-teman yang lain. Silakan kelompok pertama. Bisa diceritakan dulu? Gap ke depan, Gap, biar saya merekodnya bisa dengar kamu. Anak SD cuci tangan, terus kemudian makan sehat dan enggak sehat. Oke, next. Sehat, Cacan cerdas, siap berprestasi. Ambil mana? Tadi ditampilkan sumbernya ya. Aku lupa membawa bekalku. Sila temani aku beli jajan di depan sekolah yuk. Boleh, ayo. Aduh, kamu kenapa? Perutku sakit sekali. Sebentar, aku panggilkan guru. Kamu kenapa? Tidak tahu, Bu. Perut saya sakit sekali. Ya sudah, kita ke ruang UKS saja dulu. Apa kamu bisa bercerita bagaimana temanmu bisa sakit perut seperti itu? Tentu, Pak. Jadi tadi jam istirahat kita pergi beli jajan di depan sekolah. Setelah kita makan jajanan itu, tiba-tiba perutnya sakit. Temanmu itu salah dalam memilih jajanan sehingga perutnya menjadi sakit. Memangnya memilih jajanan harus seperti apa, Pak? Saya beri tips memilih jajanan yang cerdas dan bergizi ya. Tips memilih jajanan yang cerdas dan bergizi. Makanan atau minuman yang sehat warnanya tidak mencolok seperti jajanan tradisional, misalnya klepon, onde-onde, kue lumpur. Warna yang mencolok mengandung zat pewarna yang berbahaya seperti es jeruk, kerupuk, es pelangi. Nah, warna dari jajanan tradisional dengan jajanan yang dijual di luar sekolah sangat berbeda, bukan? Karena jajanan tradisional menggunakan pewarna alami dari daun pandan, buah stroberi, wortel, ekstrak kunyit, dan lain-lain. Sedangkan jajanan yang berwarna mencolok menggunakan pewarna tekstil, yaitu pewarna pakaian. Dari video ini kan ada 9 satu nanti kita pause lalu kita review lagi anak-anaknya dengan ditanya siapa yang mau bisa jawab dia mereka tetap. Memangnya Memilih jajanan yang cerdas mencolok mengandung mencolok menggunakan pewarna tekstil, mengandung pengawet atau formalin dan pengenyal atau boraks. Contoh jajanan yang mengandung formalin yaitu mie basah dengan ciri tampak mengkilat,
bau menyengat, tidak lengket. Nanti dipindah-pindah gitu kenapa? Nanti itu kita paus di setiap tips, kita tanya beliau nih juga gitu. Oh, oke. Biar ada tinggal balik. Bismillah. Ra, udah cuci tangan belum? Tangan kotor itu kan banyak kumannya. Nanti sakit perut loh. Enak. Kuman, Ra. Kuman. Wow, banyak mainan. Lucu-lucu. Rara. Iya. Kuman. Ih, sana. Jangan. Hah? Ih, Kanusa. Kenapa ini? Kenapa sayang? Kanusa jahil. Godain Rara terus, Uma. Enggak kok, Mah. Nusa cuma ngingetin kalau makan jangan lupa cuci tangan. Soalnya kan banyak kuman. Bohong. Ada hadisnya juga kan, Uma? Betul Nusa. Karena Islam juga mengutamakan kebersihan. Dalam hadis riwayat Muslim 223, kesucian separuh dari iman. Oh, emang gitu ya, Uma? Uma, Rara takut sama kuman. Kuman? Kalau Uma nggak takut, Ra. Hah? Karena Uma punya cara ampuh untuk lawan kuman. Uma, ajarin Rara dong, biar bisa lawan kuman. Oke, Cuci telapak tangan, cuci punggung tangan, tak sela-sela jari, tangan kanan dan kiri. Jangan lupa kuku lalu bilas. Keringkan dengan handuk atau tisu. Cuci tanganmu. Wah, tangan Rara jadi bersih. Uma hebat. Sekarang Rara nggak takut lagi sama kuman. nah sekarang bersih kan? Suara apa itu Suara ya? apa tuh? Oh, Kanusa ya. Maaf, Nusa lapar. Yuk kita makan malam, Mama. Ayo. Tunggu dulu. Kanusa mau makan bareng kuman. Cuci tangan dulu pakai sabun, Kak. Oh, iya. Pastinya. Lifebuoy!
6 langkah cuci tangan. Basahi kedua tangan terlebih dahulu dan gunakan sabun secukupnya. Ratakan sabun dengan menggosok kedua telapak tangan. Gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan. Gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci. Gosok dan putar ibu jari bergantian. Gosok memutar ujung jari tangan secara bergantian. Bilas dengan air mengalir. Keringkan dengan tisu atau handuk. Kemudian, matikan keran dengan tisu atau handuk yang sudah digunakan. Lakukan langkah-langkah mencuci tangan selama 40-60 detik jika menggunakan air, dan 20 hingga 30 detik jika menggunakan hand sanitizer. Ini kata dokter tentang cara mencuci tangan. Lagi? Sudah disiapin gamesnya? Oke. Terus ada yang mau tanya atau ngasih masukan? Monggo. Bukan untuk menjatuhkan dan nggak usah khawatir, nanti Desti dan teman-teman juga akan memberi masukan ke kalian juga. Enak kalau TikTokan gitu, bukan berarti jangan ngomong ya, jangan. Ada? Sudah cukup baguskah atau masih mau sesuatu lagi biar mereka lebih siap lagi? Ada masukan? Cukup gitu doang. Wes, nggak ada? Oke. Nanti masukan saya paling sumbernya itu kan videonya tuh kasih sumber yang benar, terus eh, ada komputer di sana, ada LCD-nya, sudah dipastiin. Oh ya wes, tinggal satu kelas doang. Oh ya sudah. Oke, monggo. Terima kasih Desti dan teman-teman lain dari kelompok satu. Kelompok kedua silakan maju. Semua berkas sudah ada di drive ya berarti ya. Oke. Di wilayah mana nanti? Silakan jelaskan urutannya dengan baik. Terus biar nanti teman-teman bisa eh, tahu prosesnya seperti apa gitu ya. Jajan, bawa jajan, bawa contoh. Mereka nggak disuruh bawa, tapi toh, mereka cuma disuruh lihat aja.
Untuk mengetahui mereka paham atau tidak tentang edukasi yang kami berikan. Kelas berapa? Itu dan yang dibawa nanti diserahkan kepada mereka, jadi nggak cuma dia aja yang mendapatkan edukasi dari kita, tetapi orang tua mereka juga mendapatkan edukasi dari kita. Kalian akan bagikan. Oke, ngeprint sendiri atau ngeprint di offset? Oh, berarti HVS atau 4 A4. Gede berarti, atau kecil? Oh, kecil ya, sejengkal-sejengkal. Oke. Soalnya kalau nanti di print, kena air luntur. Nanti kita kayak minta tuh, ini nggak KPS. Oh, minta dicetakan. Ke offset kan, maksud saya. Nggak ngeprint sendiri toh. Kalau ke offset kan berarti tahu jadi kan, minta satu berapa pitch gitu kan. Ya sudah, relatif lebih aman kalau minta. Ini. Oke, Bob. Ini persis makan siang saya. Tempat makannya. Ada yang mau dikomentarin dulu? Sebelum lanjut. Biar nggak misleading. Ayo. Nah, gimana Mbak? Kasih masukan. Posisi nasi sama posisi sayurnya mungkin bisa ditukar. Ini bikin sendiri. Nyari. Oke. Jadi kalau modelnya kayak gini, misal ibunya nggak bisa nyediain buah, maka kotak wadah buahnya kosong. Satu itu. Misal ibu nggak ngasih buah, nggak ngasih potongan ayam, maka 60% mungkin itu ya kotak akan diisi nasi. Gitu. Jadi saya pribadi membiasakan diri. Posisi nasi itu 1/4. Saya tapi ini karena dia perspektifnya miring ya. Saya nggak tahu. Dia kalau lurus dari atas ini apakah benar-benar separuh atau enggak. Tapi kalau nasinya bisa di posisi sayur, kemudian sayur dan buahnya dia mendominasi di sebelah kiri, gitu, maka orang akan teredukasi makan sayur itu banyak. Iya kan? Nggak ada buah, ya ora apa-apa. Karena kalau harus banget milih sayur atau buah, sayur. Kalau harus banget milih. Tapi kalau memang bisa, 2 item ini ada, sayur dan buah ada. Dan buah tidak harus jeruk, pisang, pepaya, apapun itu boleh. Tapi diutamakannya sayur. Jadi kalau saya agak kebalik. Ini yang akan membuat orang, anak kecil dan nanti akan terbiasa menaruh porsi nasi itu yang gede. Dan bahkan mungkin akan full. Segitu. Karena saya lihat sendiri di sini, nasi itu kalau ngambil full, saya sampai berpikir, saya kalau makan seperti itu asma saya kambuh. Karena itu kenyangnya luar biasa. Nah, bagaimana kalau kita mengajarkan anak dan orang tuanya, karena ini akan dibagikan juga kan? Nah,
Mungkin pemorsian yang benar. Nah, terus caranya gimana, Pak? Eh, ada kelompokmu ada yang punya tempat ini enggak? Ada yang punya tempatnya modelnya kayak gini persis T kayak gitu. Nah, saran saya, entah kamu akan beli di warteg, di sini ada warteg ya. Kalau saya di Semarang banyak banget warteg. Ada warteg kok isi sendiri. Bukan dengan makanan yang kira-kira, aduh kayaknya orang tuanya nggak bisa afford untuk beli itu. Jadi di warteg mungkin nasi kok penyet-penyet ini nggak apa-apa, full nggak apa-apa. Itu nggak akan banyak itu. Full 150-an, full. Kalau kayak gitu bisa sampai 200 mungkin. Nah, di yang sebelah diisi di bagian jeruk atau bagian sayur. Nanti yang bagian jeruk atau bagian sayur yang satunya bisa kok isi dengan lauk. Boleh kalau kamu nggak punya uang, maaf, bisa pakai telur sebutir, tempe salad. Gitu toh? Nah, sebelahnya lagi nanti isinya sayur sama ada buahnya. Pak, tapi sayurnya berkuah. Ya maka buahnya kamu mungkin plastikin atau taruh di atasnya wadah itu. Jadi numpang di atasnya nggak kena kuahnya gitu loh. Maka itu akan mengedukasi anak kecil dan keluarganya bahwa itu bukan tempat nasi, itu tempat sayur dan buah. Gitu ya. Nah, kalau kamu sudah beli sendiri, itu mungkin nggak sampai 10.000, 15.000, mungkin nggak sampai, kamu foto dengan baik lah dari atas. Yang seakan-akan nanti jadinya kayak gitu. Belum di print toh. Nah, yang seakan-akan munculnya jadi menggantikan itu. Tapi itu karyamu sendiri. Karena ini misleading. Karena nggak semua orang akan bisa membuat dalam bekal ayamnya sekian potong. Dan ingat, ayam itu bukan sekian potong, banyak banget kayak gitu ya. Karena buat anak SD. Jadi mungkin porsi jeruk atau porsi sayur itu kamu isi dengan ayam. Kalau itu file, ya pakai ayam beberapa file sama telur, tempe 2, itu mungkin oke. Tapi kalau di samping situ, dia akan terlalu banyak apa namanya protein dari telur, dari lauk sama dari nasi. Dia bakal kenyang itu duluan, nggak akan diambil sayur dan buahnya. Itu ya. Itu kita bisa mengedukasi, membiasakan dari dini. Satu kelas, satu orang, satu keluarga dulu. Gitu. Itu kalau masukan dari saya. Dan buat teman-teman yang ngepost ini nanti di print A3 ya. A3 berarti segede itu ya. Papan itu ya. Lebih lagi ya. Kalau memang ada slot satu bisa ditempel di sekolahnya. Jadi biar di madingnya itu mereka juga punya. Selain mungkin dibawa ke rumah, kalau memang mau dibagikan, ya ada yang kamu izin di apa namanya di mading sekolah gitu gitu. Dan kamu tulis itu di bawahnya, kecil walaupun kecil mungkin di bawahnya, tapi nggak usah mendominasi. Kecil di bawahnya aja nanti tim prodi gizi atau siapa 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 tim gizi. Nggak usah kelompok berapa karena mereka nggak butuh kelompoknya, gitu ya. Jadi siapa namanya A B C terus nanti spasi prodi gizi Situs Panterapi Yogyakarta 2020. Kecil aja tapi nggak usah. Kalau ibarat kata kalau nggak dilihat-lihat banget ya nggak kelihatan banget gitu. Tapi kecil aja. Gitu ya. Oke, food model nanti bisa pinjem, teman-teman juga bisa pinjem nanti. Kalau nggak pakai food model ya pakai buku foto makanan toh. Di sini ada food model berapa ya? Satu atau dua kalau saya nggak salah. Saya kurang begitu hafal, tapi silahkan pinjam. Kalau pinjam ya bersurat berarti toh. Silahkan bersurat ke Kasubel ya sumber belajar. Nanti pinjam karena bukan prodi, ini bukan milik prodi, milik sumber belajar. Silahkan kalian pinjam boleh. Gitu. Terus nanti apa namanya? Kalian bisa pakai ini. Kalau kamu nggak ada ayam, pakai telur boleh. Nggak ada telur, nggak ada ayam, pakai ikan boleh gitu. Atau pakai sumber yang lain. Sayur nggak harus wortel atau tomat misalnya, tapi bisa yang lain. Buah juga begitu gitu ya. Kelas berapa nanti, Ros? Ah, oke. Oke.
Oke. Nyiapin berapa tempat makan? Oke. Buat yang bisa jawab kuis. Oke. Silahkan kalau mau ngasih masukan. Enggak apa-apa. Walaupun masukanmu belum tentu mungkin tepat, tapi penting ngomong dulu aja. Ada masukan? Oke. Sudah? Oke. Mau nyetak berapa? Berarti 40. Satu kelas. Oh, 18. Boleh nyetak kecil. Maksudnya angkanya kecil boleh. 18 item doang sudah. Pesan di situ banyak kan? Oke. Berwarna atau enggak? Oh ya sudah. Oke. Saya ingatkan jangan ngeprint sendiri walaupun itu lebih hemat. Kalau ngeprint kena air luntur semua. Hilang malah jadi nih, kecuali habis keprint kamu laminating, tapi kalau nambah biaya lagi, gitu, gitu. Monggo, pastikan itu bisa disimpan atau bisa dipajang dengan baik. Oke, ada lagi? Sudah? Oke, sudah. Kalau begitu terima kasih, Terus dan teman-teman yang lain. Selanjutnya kelompok berikutnya kelompok berapa? 3. Oh, Odil. Teman-teman boleh menyampaikan alur rundown-nya, terus desain kalian mau seperti apa, kemasannya, kegiatannya mau seperti apa, monggo nanti bisa disampaikan ya. Oke. Ini dalam satu kesempatan yang sama.
jelaskan oleh satu mahasiswa dalam waktu kurang lebih 10 sampai 16 menit dengan materi pengertian makanan sehat, untuk panas, dampak konsumsi makanan sehat, dampak makan yang tidak sehat. Secara penerapannya yaitu saya pernah ada yang ditempel di tempat kritis, ya, juga di tempat dan pertama mengambilkan mengenai makanan yang tidak sehat, lalu meminta mereka untuk bertanya kepada mereka yang biasanya umumnya itu mereka mengkonsumsi makanan yang ada berbuah atau dibunuh. Lalu pengertian makanan yang sehat, kita pilih untuk anak. Lalu dampak konsumsi makanan sehat dan dampak konsumsi makanan. Oke, ada masukan? Tanya boleh, mengklarifikasi boleh. Jadi nggak harus bentuknya koreksi. Nempel di papan tulis. Ada papan tulisnya. Nempelnya pakai apa? Sudah boleh. Sudah mikir sampai situ. Oke. Jadi silakan teman-teman langsung bisa berpikir proses realnya seperti apa. Jangan sampai nanti di sana iki nempelin mbek opo, lupa. Dan kalau pakai isolasi, pastikan izin dulu. Karena kalau isolasi nempel di situ, nanti kalau mau dicabut, dia ninggalin bekas tuh. Kalau pakainya whiteboard seperti itu, bekasnya itu kena spidol hitam. Ya, jadi bukan pakai bolak-balik. Mendingan pakai selotip yang kecil. Yang putih bening banget itu, bukan yang gede. Yang putih bening yang sebenarnya ditarik juga bisa jebol. Tapi itu lebih nggak lengket toh. Itu lebih aman. Saya kasih tahu itu karena modelnya nanti whiteboard atau hitam. Oh gitu. Nah, itu prepare juga mungkin minyak kayu putih buat bersih ke bekas. Loh, kita pinjem ruangan orang lain, jangan sampai bikin kotor. Itu kalau kalian lihat di atas itu masih ada bekas toh, tempelan-tempelan toh, itu nggak akan pernah hilang tuh. Nggak akan pernah hilang, dan itu kesalahan betul. Ya, nanti teman-teman yang lain silahkan bisa terapkan kayak gitu. Pakai minyak kayu putih, terus prepare-nya pakai jangan selotip bolak-balik, karena itu merusak papan. Ya, nah, jadi datang bersih, pulang juga bersih. Oke, ada lagi teman-teman yang lain, monggo. Hadiahnya apa sudah di-prepare? Nyiapin hadiah nggak ya? Apa? Pakai alat tulis. Ada lagi? Nggak ada hadiahnya kaos atau baju. Alat tulis saya sejak SD nggak pernah beli alat tulis karena selalu nemu. Pulang sekolah pasti nemu, jadi sudah nggak pernah beli sampai sekarang. Oke, kalau sudah baik terima kelompok 3. Oke, terima kasih kelompok 3. Kalau memang nggak ada pertanyaan lagi, selanjutnya kelompok 4. PPT semua tadi ya. Jangan-jangan 10 kelompok PPT semua. Ada enggak? Pastiin ada laptop atau komputer di sana ya. Kalau nggak bisa memastikan, bawa sendiri.
bawa konektornya juga kalau memang punya. Kelas berapa, Mbak? Oh, SMP ya. Oke, jadi sudah tahu. Satu kelas aja nanti ya. 10-10. Oh, nggak berani satu angkatan. Ini juga hanya untuk 10 x 4 itu tadi. Minum-minum itunya tadi. Hari apa, jam berapa ya? Masih ujian. Jadi pos itu ya, kali ya. Oke. 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 Ada yang mau nanya sesuatu? Monggo. Pertanyaan kalian juga mungkin akan memperkaya punya kalian juga, persiapan kalian sendiri. Oke, monggo, Mbak.
ada untuk minum. Jadi kalau dulu kan dari kalau modal mereka di sekolah. Oke. Nanti mau ngajarin minum tablet. Membagikan satu aja. Waktu itu yang main di Kota Gede, Rinda sama siapa lagi dari kelompok sini? Oh sama ya Sinta juga. Oh, ada buku nih tuh kalau nggak salah itu tuh. Buku rekening itu. Mungkin kalau cuman satu kelas, kalau memang masih bisa dicetak lagi. Ada yang anemia selain ini nggak? Ambil topiknya tentang anemia. Cuman mereka aja? Oke. Mungkin masih ada stok nggak ya? Saya nggak tahu. Kemarin nyetaknya cukup banyak ya waktu itu ya. Ah, oh, nggak ada lagi sisa. Oke. Maksud saya kalau masih punya soft kah? Kalau mungkin itu diperbanyak. Kalau mungkin. Itu menurut saya nyimpen cuma satu di ruangan saya karena menurut saya itu media yang bagus buat ngasih tahu tentang anemia. Mereka bisa keep terus kemudian mereka bisa, kalau mereka mau melanjutkan, mereka bisa mencatat itu. Gitu. Kalau mereka mau. Itu paling masukan saya itu. Tidak harus dilakukan, tapi consider. Gitu. Ada lagi? Ya, yang mau menambahkan untuk kelompoknya Yasinta? Wes, sudah? Oke, terima kasih Yas sama teman-teman yang lain. Bertiga aja. Ah, kelompok berapa tadi? 5. Oke, kelompok selanjutnya, kelompok 5. Monggo, Mbak, bisa dimajukan. Wah, sudah bawa bekal nih. Terpaksa belum makan siang berarti tadi ya? Disimpan dulu. Ya, Rabu. SD kelas 2 ke kelas 3 dengan kurang 28. Nanti jangan ngandelin YouTube ya. Harus di-download aja dulu. Di sana ternyata nggak ada sinyal, nggak kerja nanti.
kamu tentang itu karena waktu itu keputusan dari ibu karena kalau dia anak-anak itu bisa ngobrol diajak nyanyi dulu bareng-bareng. Kelas berapa, Mbak? Pas dua sama Oke, oke. kamunya Nggak usah sampai selesai ya. Bestnya gosen aja, cepat, aman, dan hemat. Punyanya Lini Sehat bukan? Atau Pergizi Pangan bukan? Aku anak sehat dan cerdas, gemar makan buah sayur, karbohidrat dan protein. Cukup minum air. Oke, satu. setelah itu kita juga ada setelkan tentang karena tapi ini namanya bekal sehat. Kami juga setelkan video tentang animasi di mana ada anak yang mau bekal sehat dan anak yang tidak bawa bekal. Makanan sehat, tubuh pun kuat. Wah, bunyi bel menandakan jam istirahat sekolah. Bunyinya terdengar nyaring di telinga. Koko dan Kiki keluar kelas untuk makan. Kiki dibawakan bekal makanan oleh ibunya, sedangkan Koko lupa membawa bekal sehingga jajan di luar sekolah. Apa saja yang dibeli Koko? Coba lihat dengan matamu. Wah, ada coklat, permen warna merah, dan es krim warna kuning. Baru dibuka saja sudah terlihat sangat enak. Coba rasakan dengan lidahmu. Pasti rasanya manis. Kiki merasa iri dengan Koko. Sepertinya makanan yang dibeli Koko enak. Dalam bekal Kiki terdapat nasi, daging ayam, brokoli, dan pisang. Bekalnya lengkap dan bergizi. Ibu memasaknya dengan sepenuh hati. Kiki sebenarnya lebih tertarik dengan makanan Koko. Tapi Kiki teringat pesan ibu. Kalau makan makanan bergizi bisa membuat tubuh Kiki sehat dan kuat. Setelah jam istirahat, ada pelajaran olahraga. Kiki dan Koko bersiap-siap mengikuti lomba lari. Lomba dimulai. Kiki mulai berlari kencang. Dia terlihat bersemangat. Itu karena makanan sehat yang dimakan Kiki tadi siang. Kiki hampir sampai ke garis akhir. Tapi Koko tidak terlihat. Di mana Koko? Wah, ternyata Koko tertinggal di belakang. Koko tampak lemas. Kiki langsung menghampiri Koko. Ia memapak Koko untuk sampai ke garis akhir. Kiki bertanya, ada apa dengan Koko? Apa Koko tidak enak badan? Koko, kamu kenapa? Perutku keroncongan. Tadi pagi aku tidak sarapan. Dan tadi hanya makan coklat, es krim, dan permen saja. Tubuhku terasa lemas. Ternyata Koko pagi itu tidak sarapan dan di sekolah jajan sembarangan. Akhirnya, keesokan harinya Koko bangun lebih pagi, sarapan sebelum berangkat ke sekolah, dan ibu juga sudah mengingatkan agar tidak lupa membawa bekal yang sudah. Lalu kita juga menyampaikan ada lagu sama video. Setelah itu nanti anak-anak itu yang dari rumah kita nanti di 4 kelompok. Jadi nanti di setiap kelompok itu kami harus berempat, satu mahasiswa satu kelompok. Mereka yang pertama itu kita suruh bawa bekal, terus kita juga membawa bekal, contoh bekal yang benar. Oke. Yang mungkin tadi ada perbaikan Apa? Oh ya. Kami masih punya menu seperti ini, jadi ada nasi, ada sayur, ini ada lauknya, semua buahnya. Itu nanti semua orang dapat itu. Jadi setelah ada contoh. Oke. Oke. Terus habis itu diminta lagi. Dibawa pulang lah mahasiswanya aja belum sarapan. Oh, mereka bawa masing-masing. Jelasin kalau menggunakan Oke. Oh ya. Nah, nanti kalau teman-teman ada yang minta bawa dari rumah selain kelompok ini enggak? Yang minta bawa apapun, bawa apapun. Ada enggak? Mau kelompok ini dok yang bawa. Kelas berapa? 2 tuh? 2 sampai 3. Oke. Nah, prepare
prepare mental kalian, prepare persiap apa namanya kemampuan kalian mengatasi jika nanti akan ada pointing, wah kamu nggak sehat nih, makanya itu kemungkinan besar. Terus mereka akan down, ya, nangis, gitu. Ya, saya mau ngomong itu dulu. Punya aku sehat loh, lengkap. Ternyata ibunya nggak nyiapin dengan baik karena waktunya mepet dan yang lain. Cuman bawa nasi sama telur. Nasi sama mie instan misalnya. Atau nasi, yo kita bisa lihatlah nanti seperti apa gitu ya. Saran saya, no judging. Nah, kalau perkara hari ini cuman bawaannya ini, yo nggak apa-apa. Kamu kasih itu ke dia aja. Ya, tukeran nggak sama punya saya nih. Ya ibu, nanti taruh sini, kamu makan pakai ini aja. Nanti dikasih tahu tuh. Ada sesuatu yang mereka bisa bawa pulang nggak sih? Apa itu? Oke, bukan kalau sesuatu informasi apapun, nah, leafletnya kamu bagiin. Nanti disampaikan, nanti bisa ke ibu makannya pagi. Jadi, oke. Ya kayak buat kita sama prosesnya mereka. Kalau untuk gamenya itu nanti di sini kita ada gambar-gambar. Ya, terus. Gambar kayak ada tato, ada donat, terus ada di sini juga ada yang bagus segala macam. Jadi mereka ada kita suruh di awal tuh sesuai dengan mereka masing-masing aja. Biasanya kalau bawa bekal itu makanannya apa aja. Tapi mereka terbiasa Mbak bekal enggak? Iya, soalnya sebenarnya setiap hari Jumat itu sebenarnya ada kayak disuruh bawa bekal dengan tema kesehatan itu. Waktu itu ibunya bilang kalau misalnya aku disuruh bawa kentang, tapi anak-anak itu mau bawa tato. Terus kita bilang begini. Enggak salah. Ya, oke. Terus hadiahnya itu. Pada. So, ya, kita nggak menyalahkan ketika produsen kotak makan atau tempat makan itu memang menaruh nasi di tempat yang gede itu tadi. Karena memang ya nggak semua produsen well educated tentang itu gitu toh. Jadi ya itu tempat nasi gitu. Jadi ini porsinya memang untuk nasi karena memang isi piringku atau konsep isi piringku memang tidak selalu diikuti kepada para produsen yang ada di lapangan. Jadi teman-teman untuk menemukan kotak makanan bento yang memang mendukung konsep itu belum tentu akan ketemu gitu. Jadi kalau sekadar beli ya, oh ya ketemunya itu. Kalau nasi nanti ditaruh yang kecil, ditaruh ada sayur, ya cukup terlalu kecil. Tapi kalau ditaruh di tempat nasi, asumsi nanti terlalu banyak. Ya, selain itu mungkin pakai timbangan. Tempatnya dimanapun terserah lah. Nek onone itu tuh, nah mungkin bisa pakai timbangan. Cuman ya itu tadi mungkin kita nggak selalu punya timbangan di rumah. Kalau pakai timbangan mau nasinya tetap ditaruh di situ juga nggak masalah. Yang penting kan pemorsiannya aja yang bisa diajarkan, gitu ya. Gitu. Kalau nggak pakai timbangan karena mungkin mahal, ya prepare besok kalau pakai mangkuk-mangkukan kecil, taruhlah nasi satu mangkuk itu berapa gram, makan segini, secentong ini kalau makan ya. Jadi mau ditaruh di mana aja terserah, belum tentu juga ada sekatnya di setiap tempat makan. Bisa jadi sekatnya cuma 2, yang gede dan yang kecil. Jadi ini yang gede taruh apa nasi, yang kecil taruh apa ya lauknya doang. Jadi orang akan terpikir nasi sama lauk atau nasi sama sayur. Yang penting tahu porsinya. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau memberikan masukan ke kelompok 6? 5? Sudah? Oke, terima kasih Mbak.
kelompok 5 monggo. Nanti itu juga dibagikan berarti leaflet ini. Oke. Monggo kalau itu nanti mau dimakan. Bukan dummy kan? Selanjutnya kelompok 6, monggo. Monggo kelompok 6. Oke, L. Sampaikan mau kemana, sasarannya kelas berapa, karakternya apa, urutannya mau apa gitu, monggo disampaikan. Dan jangan lupa teman-teman, ada orang yang mendokumentasikan foto ataupun dalam foto dan video. Gitu ya. Dikreasikan dengan baik, nanti itu akan membantu saya untuk publikasi dan juga untuk laporan. Oke. Dan nggak harus yang bagus ya. Kalau nanti ada anak rewel, nangis, dan yang lain, ambil aja foto atau videonya, enggak apa-apa. Bagaimana kalian dealing dengan kondisi seperti itu. Ya dari ini mulai biasa sambil kelompoknya dan di antara ketiga tiap satu kelompok akan kami dampingi undangan mau buah-buahan. Nanti ini berarti di PAUD ya, anak-anak kecil ya, mungkin nggak ngerti buahnya. Tahu buahnya apa aja nanti rencananya? Semangka, oh, bisa, salak, anggur, jeruk. Oh, oke. Oke, pastiin nggak ada yang alergi ya. Ada aja anak-anak tuh sekarang alerginya aneh-aneh, jadi sampaikan dulu ada yang alergi atau tidak. Oke. Nanti yang ngupasin siapa? Yang ngupasin buah naga misal? Tadi ada apel, apel ada. Apel, pisang ada. Pisangnya sudah dikupas? Nah, makanya itu pertanyaan saya nanti larinya ke situ. Pisang, apel, apalagi yang mungkin untuk browning. Salah browning kok kulitnya doang itu mah. Yang bisa dikupas itu. Kalau salah jangan dikupas ya mereka ya. Kamu bantu ngupasin nanti malah kenapa-napa. Apalagi udah. Oke. Ada yang
Mau ngasih komentar, ini anak paling muda banget, masih PAUD. Jadi nama buah aja mungkin belum pernah makan, belum pernah lihat, mungkin sih. Ada yang kasih komentar? Bawa buahnya cukup banyak atau cuma satu-satu? Satu itemnya. Oh gitu. Satu cuma jadi dummy ini bentuk nyatanya, yang lain sudah dalam bentuk potongan gitu ya. Mereka. Anaknya berapa, Mbak? 24. Oke. Sini ya. Ada lagi yang mau komentar mungkin? Ya, Mbak. Makanya untuk mencoba jadi dia kayak gitu. Pengen mencoba hal tersebut. Lalu kami juga menyediakan sekolah dengan anak tersebut. Berarti nanti juga ditanya, tahu ini enggak? Pernah ini enggak? Gitu toh? Pengen nyobain enggak? Gitu toh? Ada yang komentar? Pastiin nanti manis ya. Kayak jeruk dari rumah sudah pilih dulu jeruknya. Terus apalagi yang kemungkinan asam ya? Anggur. Aku pakai stroberi juga. Oke. Kemungkinan asam mereka jadi traumatis malah nggak mau makan itu lagi. Apalagi yang kira-kira asam di listmu? Jeruk ya kemungkinan ya. Oh, terus apa lagi ya? Kalau buah naga kan pasti manis. Apel yang manis atau yang merah? Merah atau yang pink itu dia watery. Kalau yang merah sepo. Kalau yang pink watery jadi renyah, manis. Cenderung manis. Kayak pir itu kan juga cenderung manis, berair manis. Pir. Udah itu. Oke. Terima kasih. Saya harap ada pepaya nggak sih? Saya harap jangan buah yang kosnya tinggi. Saya kemarin ke super titik. Di situ ada anggur Red Dragon atau apa, lumayan mahal deh. 40-50 ribu. Maksud saya adalah mungkin nggak semua keluarga afford untuk beli itu. Gitu. Tapi kalau buah-buah yang relatif harganya murah dan terjangkau, pisang, pepaya, jeruk mungkin ya. Kalau di Jogja mungkin ada salak juga relatif terjangkau gitu. Jadi itu yang bisa dicari. Caranya gimana? Pergilah ke tukang lutes atau rujak buah. Lihat listnya apa. Itu buah-buah yang terjangkau. Ya kan? Kalau kamu lihatnya yang kamu tahu ya mungkin tidak terjangkau. Tapi kalau kamu di rujak buah itu listnya terjangkau semua. Cuman pilih yang jangan yang kecut. Nanas itu kan kecut. Enggak semua nanas itu yang manis. Dan kalau nyucinya enggak bener kan gatel. Jadi enggak usah dulu enggak apa-apa. Gitu. Terus udah paling ajarin cuci tangan juga sebelum makan buah. Ya karena makan buah kan enggak pakai sendok atau garpu toh. Makan buah pakai tangan misalnya. Diajarin cuci tangan juga. Cuci tangan dulu. Mungkin di keran wastafel kalau mereka punya atau kalau enggak ya pakai sanitizer mungkin, siapin sanitizer, atau kalau enggak ya pakai sabun terus di baskom mungkin kalau memang terpaksanya enggak ada air mengalir gitu. Ada lagi teman-teman? Menarik ini anak bayi-bayi. Oke, kalau sudah terima kasih Mbak kelompok 6. Oke, berikutnya kelompok 7 siapakah? Oke, monggo.
Jadi nanti ada sendiri, terus nanti salah satu kita menyusun di dalam itu nanti yang aja ketika benar nanti akan dibuat. Oh, kamu bawa piring nanti. Piring yang kayak gitu persis. Model-modelnya. Oh, belum. Itu kan hadiah deterjen. Food modelnya juga pinjam sini. Nah, maka jangan rebutan sama yang kelompok sebelumnya. Maksud saya pastikan jadwalnya nggak bentrok. Jadi biar bisa dipakai gitu ya. Kalau ternyata bentrok, yo enaknya mau gimana? Karena nasinya cuma ada satu, yang satunya bubur. Gitu tuh jangan yuk. Ya sudah saya bawa nasi, saya bawa bubur. Jangan nanti orang-orang nggak milih dengan baik. Terus ada lagi. Sudah ada yang mau tanya kah? Mau dikomparasikan sama kelompokmu juga nggak apa-apa. Sudah, nggak ada lah yang mau tanya. Oke, kalau memang sudah kelompok kelas berapa, Mbak? 5 SD juga. Oh, oke. Ya sudah. Kalau saya cuma prepare biar waktunya nggak tabrakan. Kalau mau pinjam alat-alat kayak gitu. Oke, terima kasih. Kelompok 6 ya. 7. Berikutnya, terima kasih Mbak kelompok 7. Selanjutnya mau kelompok 8, silahkan.
Itu baliknya berarti ya. Oke. Nanti mau menjelaskannya langsung itu dibagikan atau gimana? Leafletnya dibagikan berwarna. Oke. Kalau saran saya tadi terkait dengan PPT-nya mungkin fontnya kok gedein dikit lah. Fontnya mungkin nggak estetik tapi rapopo daripada nggak kebaca. Itu terus bawa benda nyatanya juga. Apa yang kira-kira mau dibawa besok? Hah? Oke. Di posyandu lansia. Mau ngukur tensi juga? Ada. Alatnya pakai yang pakai stetoskop atau sudah otomatis? Sudah pastikan ada. Otomatis. Iya, tapi kan banyak yang pakainya apa namanya alat tensimeternya yang manual. Kita kan nggak punya kompetensi di situ. Tapi kalau mau pakai yang otomatis dan mereka punya, ya monggo. Kalau nggak punya, saya pinjemin. Itu tinggal duduk aja, ticet gitu aja nyala, jalan gitu. Tapi kalau mereka punya, ya monggo, gitu ya. Dipastiin aja kalau memang ada alat yang otomatis itu lebih memudahkan. Saran saya mungkin ada pemeriksaan juga. Baru setelah pemeriksaan ngobrolin ini. Karena kalau ngandelin ingetan, "Oh, kemarin aku tinggi tapi sekarang aku baik-baik aja kok," gitu. Tapi kalau dikasih tahu duluan mungkin bisa lebih, karena merasa saya juga hipertensi misal gitu. Ada yang mau memberikan masukan? Dari tadi anak kecil dan balita, sekarang udah lansia. Ada? Tidak ada? Oke, paling kalau saya tadi masukan itu aja, Mbak. Oke. Oke, saya sudah hubungi BAK. Setelah kuliah ini silakan perwakilan kelompok ke sana buat minta suratnya ya. Sudah jadi. Oke, nah, suratnya bisa langsung diberikan, nggak usah nunggu-nunggu, tapi bisa langsung diberikan ke pihak lokasi sana, biar mereka juga untuk prepare. Sambil kalau ada salah, typo, atau informasi yang ternyata maaf jadwalnya bukan hari Senin tapi hari Selasa, atau apa-apa, silakan. Kalau memang perlu diganti ya ngomong. Kalau nggak perlu diganti ya sudahlah, nggak apa-apa, buat pantas-pantas syarat doang, itu juga silahkan gitu ya. Yang penting ada bukti jelas
terkait dengan surat tersebut kalian ke lapangan itu ada pengutusannya jelas. Nanti setelah kuliah ini ke itu Ros. Dan teman-teman terima kasih. Kelompok berapa tadi? 8. 8. Oke, Maternun kelompok 8. Berikutnya lanjut ke kelompok 9. Siapa kelompok 9? Oh, kamu. Silakan. Tiga orang aja? Mana? Kamu hitung 2? Oh, pinter dia. Waktunya. Timingnya pas. Jadi medianya saat ini tes lebih dahulu. Memungkinkan kegiatan mereka tentang apa yang akan dirasakan. Nah, tentunya ini itu tentang body image itu sendiri. Tentang pandangan mereka itu pengen badannya itu sama kayak role modelnya dia. Lalu setelah menggunakan video ini akan kami dari ini dan pesan yang bisa ditangkap dari video. Lalu saat itu akan masuk ke materi yang kamu sampaikan itu akan dia tentang body sendiri. Lalu setelah itu akan membahas mengenai satu diri. Nah, di bahasan saya setelah membahas satu diri akan kami ambil beberapa peserta, dua atau tiga siswa itu untuk maju ke depan dan kami lakukan pengukuran badan dan berat badan satu kami ukur satu sisi melalui teknik ini secara langsung di tempat. Nah, untuk kesaksian ini sendiri nanti kami akan membagikan berupa kartu pemeriksaan seperti ini yang isinya DB, TB, dan juga IMT yang nanti mereka sendiri bersama-sama. Lalu setelah itu juga akan kami lakukan melalui seperti cara yang bisa diakses secara bebas di web. Berarti kamu membagikan itu kecil-kecil itu. Dan efektif atau tidaknya pesan yang Oke. Ada yang mau tanya? Sekarang anak SMA kelas berapa? Semua angkatan atau perwakilan-perwakilan? AB, rame-rame? Satu aula atau dua tempat? Satu pendopo, satu momen atau dua momen? Satu momen, mantap ya. Oke, berarti nanti tidak boleh, ini anaknya cuma 4 toh. Anaknya 4, maka kalian berempat jangan sampai ada yang nganggur ketak-ketik cuma nonton temennya perform ya, karena orangnya akan banyak banget. Kalau 300. Oke. Bawa sesuatu untuk diukur-ukur atau mengandalkan web itu tadi dan ingetan? Oke. Oke, timbangannya mereka punya. Oke. 300 akan mengukur semuanya atau sampling?
Oke, mereka rajin mengukur. Oh ya sudah. Oke, maksudnya kalau ternyata nggak ngukur. Selain BBTB, memungkinkankah ngukur lingkar pinggang? Lila. Oke, kan ada cowoknya sekarang ya di stero kalau nggak salah. Nah, lingkar pinggang mungkin. Nek Lila, hmm, Lila soalnya ya bisa sih sebenarnya. Cuman tadi punya aku pakainya IMT toh, pakai IMT. Kalau Lila dan sebenarnya Lila untuk bayi balita sama bumil identiknya. Buat kita sebagai remaja, kalian apa mereka remaja itu sebenarnya ya bisa-bisa aja, cuman nggak begitu apa namanya ya akurat. Enaknya pakai ya itu tadi lingkar pinggang. Artinya buat teman-teman yang gimana lingkar pinggang, mereka bisa saling ngukur. Kan cewek sama cewek ngukur, cowok sama cowok ngukur, kalian ngasih contoh saling ngukur sudah berapa senti. Walaupun mungkin mereka masih pakai seragam, nggak di hari libur ya. Ya di hari sekolah kan ya. Mereka mungkin masih pakai seragam ya, tapi asumsikan mengukurnya bukan pas pak ikat pinggang. Ya di atasnya berarti. Di atasnya ikat pinggang. Jadi mungkin ya koreksi 1 senti 2 senti lah. Karena tebalnya baju. Jadi pesan saya itu meteran itu nggak mahal kalau nggak salah. Cuma 2.000 atau 3.000. Meteran tapi. Kalau yang meterin mahal. Yang meteran baju. Kan sentian meternya sama aja. Sentimeterannya sama aja. Yang warna-warni itu sejempol mungkin ketika sudah dilinting-linting. Nah, nanti mungkin kalau mau dibagi kelompok atau di apa kamu beli beberapa terus kamu sebar biar mereka nanti bisa bergantian mengukur satu sama lain. Walaupun mungkin tidak semuanya akan mengukur. Itu lebih murah daripada metlin. Jadi saya kurang tahu kalau di sini belinya di mana. Tapi mungkin harganya murah yang jelas. Meteran jahit kayak gitu. Itu cuma 1.500 atau 2.000 doang. 2000-an itu. Jadi apa namanya modal nggak seberapa bisa dapat banyak, tapi bukan untuk semuanya. Semuanya tidak mengukur, tetapi menurut saya daripada Lila mengukur lingkar pinggang itu lebih baik untuk menentukan obes atau enggak obes. Maka dari itu tadi sambil boleh ke atas lagi yang tadi ada skalanya. Nah, setelah selain ini mungkin di seberang yang kolom biru kosong itu bisa dituliskan apa namanya sentimeteran untuk pinggang laki-laki atau perempuan. Jadi mereka punya kesempatan ngukur IMT yang ngukur IMTC, ngukur lingkar pinggang dulu. Jadi tidak harus kita mengukur IMT untuk tahu status gizi. Pakai lingkar pinggang untuk anak sekarang itu juga bisa. Gitu. Tapi prepare karena kebetulan berempat ini morfologinya unik-unik, beda-beda. Baik sebagai cowok atau sebagai cewek. Gitu ya. Saya nggak body shaming, tetapi kalian punya morfologi yang berbeda-beda. Nah, postur tubuh yang berbeda-beda. Jadi setidaknya tahulah apa yang akan disampaikan nanti. Gitu ya. Kita sama-sama berjuang sedang dalam diet ke arah yang lebih sehat gitu aja. Sama-sama berjuang. Perkara belum sampai finish ya Mbak. Gitu ya Sel. Ada yang mau mengomentari mungkin teman-teman di sini 300 orang. 310 370 banyak banget gitu. Saya anak lansia cuma beberapa gitu ya. Enggak apa-apa. Ada gift tertentu kah? Buat sekolahnya. Siswanya. Kalau mau tanyanya hasil post tesnya bagus gitu kah? Oke. Saya sarankan tidak terlalu yang mahal-mahal gitu ya. Teman. Oh ya. Teman-teman, saya ingatkan lagi. Tugas ke lapangan ini bukan waktunya untuk membuang-buang uang. Banyak ya. Tahun lalu saya jujur karena nggak ada persiapan kayak gini, nggak ada brainstorming kayak gini, tahun lalu ada yang sampai menghabiskan 1,5 satu kelompok.
Ya, harapannya nggak terulang lagi. Ini bukan untuk buang-buang uang. Gitu. Kalau mau memberi gift, berilah yang terjangkau, kalian effortnya ya bisa, tetapi bukan untuk apa namanya ya magnet utamanya bukan. Magnet utamanya materinya. Gift-nya itu cuma sebatas pendukung aja lah. Jadi pastikan bukan untuk membuang-buang, gitu ya. Walaupun mungkin kalian mampu, tapi saya nggak melihat dari situ ya. Oke, terima kasih kelompok 9 Rinda, Aji dan teman-teman yang lain. Matur nuwun, semoga lancar kalian nanti di sekolah. Oke, kemudian kelompok terakhir ya. Kelompok 10, saya izin waktunya sebentar. Kelompok 10, Mas buka. Masih kurang 4 menit. Oke, monggo kelompok 10. Boleh dibuka aja kok nggak usah. Ke sambil mengisi waktu, monggo pembukaan dulu siapa yang mau. 3 SD. Pertama kami akan melakukan tes dengan memberikan tentang apa saja yang mereka makan, bisa ditulis dan mereka bisa menyampaikan secara langsung tentang isi piring dalam sekali. Ini apa? Stiker. Selain dari materi dari posisi nanti kami nanti membawa satu piring rumahan yang biasa itu nanti kita rencananya mengisi dengan contohnya secara nyata gitu. Jadi nanti ada nasi, sayur, lauk dan ini supaya nanti anak SD-nya itu nanti bisa melihat secara langsung yang piring asli. Oh, Nanti buat mereka tuh bisa lihat secara langsung seberapa porsinya gitu kan dalam piring. Karena mungkin kalau lewat pasar ini mungkin agak kurang jelas. Tapi nanti kalau materi itu nanti kita ada ini plastik seperti ini nanti pakai stiker yang tadi nanti kita gunting-gunting lalu setelah materi ini kita meminta mereka untuk kira-kira setelah habis materi ini apakah mereka bisa menyusun isi piringku yang ideal. ya. Prosesnya itu kami menemukannya itu membedakan mana makanan yang sehat dan makanan yang tidak sehat. Oke, ada lagi. Sudah? Oke, teman-teman yang bawa isi piringku ada banyak kelompok ya kalau nggak salah hari ini ya. Pastikan isi piringku itu setiap usia beda-beda loh. Setiap kelompok usia. Jadi isi piringku buat orang dewasa nggak bisa dijadikan untuk anak kecil atau bahkan mungkin tadi ada PAUD dan yang lain. Lihat punya Kemenkes isi piringku untuk ibu hamil, untuk anak, untuk remaja, untuk dewasa itu beda semua. Porsi dan pembagiannya. Ya, porsi artinya
Bukan satu piring penuh seperti itu akan berisi makanan, bukan juga bentuk T, selalu harus bentuk T atau enggak. Persentasenya nanti berbeda-beda. Pastikan teman-teman nanti sudah menyesuaikan either ke PAUD, ke anak kelas 1, 2, bahkan mungkin ke SMA, itu nanti porsinya beda. Ya, karena kebutuhan gizinya pasti kecukupan gizinya nanti beda-beda. Gitu ya. Itu dipastikan. Jadi gambar media akan belum tentu sama. Belum tentu akan sama walaupun konteksnya sedang bicara topik yang sama tentang isi piring. Gitu ya Mbak ya. Nanti dicek lagi ya buat anak kelas 3 SD, maka usia 8 mungkin, 8 atau 9 tahun, isi piringkunya seperti apa sih gitu. Bahan makanannya yang seperti apa sih gitu. Termasuk tadi yang Elena anak PAUD. Karena beda banget. Ya, jangan sampai teman-teman isi piringku cuma satu hal. Gitu, ada lagi yang mau tanya mungkin? Sudah? Oke, Mbak, terima kasih sudah maju kelompok 10. Saya juga sudah ditunggu buku. Oke, teman-teman, terima kasih ya, Mbak. Sudah maju 10 kelompok. Ya, ada banyak yang saya kasih masukan tadi, silakan bisa diperhatikan. Kalau dalam perjalanan persiapan kalian ternyata menemukan insight lagi, monggo bisa diperbaiki, bisa dikembangkan lagi, nggak masalah gitu ya. Saya tunggu, kalian punya waktu 2 minggu kalau nggak salah. Saya mengalokasikan minggu besok sama minggu lusa, jadi 2 pertemuan ini kita off. Kalian bisa ke lapangan memanfaatkan waktu tersebut. Tidak harus hari Senin, tetapi waktu kalian ke lapangan saya asumsikan itulah kuliah kalian. Gitu ya. Silakan dokumentasikan banyak hal. Preparasi, menyiapin materinya, perjalanan mungkin selama di sana, dan yang lain. Kalian nemu hambatan apapun, monggo bisa disampaikan di dalam bentuk laporan dan bentuk dokumentasi tadi gitu ya. Saya akan memberikan nilai berdasarkan itu. Jadi bukan berdasarkan pertemuan kita hari ini, tapi berdasarkan laporan dan dokumentasi kalian. Dari dokumentasi kalian, saya jadi tahu proses lapangannya seperti apa. Tidak harus yang smooth, yang enak-enak aja. Karena kok kayaknya impossible. Tahun lalu sampai yang datang cuma 5 ada. Dari ratusan balita, cuma datang 5. Yang membuat 1,5 juta tadi benar-benar saya anggap hilang. Karena sisanya, ya udah kono dibagiin. Tanpa tahu itu dibaginya ke siapa. Ya, jadi saya menganggap itu sia-sia dalam tanda kutip. Jadi teman-teman silakan nanti dokumentasikan dalam itu semuanya. Saya akan nilai kalian dari situ ya. Gagal atau tidak gagal. Gagal atau berhasilnya, saya akan nilai dari situ. Tidak ada yang gagal, nggak ada. Jadi sesuai rencana atau tidak rencana, ya let it be lah. Jadi ini kayak gimana pun nanti dilaporkan. Gitu ya. Nanti kita akan diskusikan bersama-sama di 2-3 pertemuan lagi. Kelemahannya apa, kekurangannya apa, dan yang lain apa yang bisa kita perbaiki dari situ. Oke? Kalau gitu saya cukupkan hari ini. Silakan kalian ke PAK untuk ambil surat pengantarnya sebelum mereka tutup. Terima kasih, selamat siang.